Kenapa Amerika menyerang Venezuela? Apa sebenarnya yang dilakukan Venezuela sehingga Amerika menyerangnya? Dan bagaimana mungkin Amerika bisa menyerang negara lain sementara ada aturan ketat dari PBB soal kedaulatan? Pertanyaan inilah yang mencuat ketika pada 3 Januari 2026 Amerika Serikat melancarkan operasi Absolute Resolve dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro langsung di Caracas. Nicolas Maduro lahir pada 23 November 1962 di Caracas dari keluarga kelas pekerja yang dekat dengan dunia aktivis. Ayahnya adalah pemimpin serikat buruh, dan lingkungan itulah yang membentuk pandangan politik Maduro sejak muda. Ia tidak menempuh pendidikan tinggi, melainkan bekerja sebagai sopir bus Metro de Caracas. Justru dari dunia buruh inilah ia membangun reputasi sebagai aktivis serikat yang vokal dan disiplin, sebuah jalur yang perlahan membawanya masuk ke politik nasional Venezuela. Perjalanan hidup Maduro berubah drastis ketika ia menjadi pendukung setia Hugo Chavez pada awal 1990-an. Setelah kudeta Chavez gagal pada 1992, Maduro termasuk tokoh yang aktif memperjuangkan pembebasan Chavez dari penjara. Di masa inilah ia bertemu Cilia Flores, seorang pengacara yang membela Chavez dan kelak menjadi istrinya. Kesetiaan politik Maduro pada Chavez menjadi modal utama yang mengangkat karirnya ketika Chavez akhirnya berkuasa. Saat Chavez memimpin Venezuela, Maduro naik cepat di struktur kekuasaan. Ia menjadi anggota parlemen, lalu Menteri Luar Negeri sejak 2006, dan bertugas membangun aliansi internasional yang menantang pengaruh Amerika Serikat. Pada 2012, Chavez menunjuknya sebagai wakil presiden dan secara terbuka, menetapkannya sebagai penerus politik. Setelah Chavez wafat, Maduro memenangkan pemilu ketat pada April 2013, dan resmi menjadi presiden, meski sejak awal legitimasinya diperdebatkan. Masa kepemimpinan Maduro diwarnai krisis ekonomi berat. Venezuela mengalami hiperinflasi, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta gelombang migrasi besar-besaran. Jutaan warga meninggalkan negara itu sejak 2013. Di mata Amerika Serikat, khususnya di bawah Donald Trump, Venezuela mulai diposisikan bukan sekadar negara bermasalah, tetapi sumber ancaman langsung terhadap stabilitas domestik Amerika, terutama terkait migrasi ilegal dan narkotika. Trump menuduh Maduro bertanggung jawab atas masuknya ratusan ribu migran Venezuela ke Amerika Serikat. Tanpa bukti konkret, ia juga menuding pemerintah Venezuela mengosongkan penjara dan rumah sakit jiwa, lalu mendorong penghuninya bermigrasi ke Amerika. Tuduhan ini memperkuat narasi bahwa Maduro bukan pemimpin sah, melainkan aktor yang menciptakan kekacauan lintas negara. Isu narkoba menjadi pilar utama pembenaran operasi militer Amerika. Pemerintah Trump menuduh Maduro memimpin jaringan narkoterorisme, bekerja sama dengan kartel narkoba, dan memfasilitasi pengiriman kokain ke Amerika Serikat. Dua kelompok kriminal asal Venezuela yaitu Tren de Aragua dan Cartel de los Soles ditetapkan sebagai foreign terrorist organization. Namun banyak analis menilai Cartel de los Soles bukan organisasi terstruktur, melainkan istilah longgar untuk pejabat korup yang membiarkan narkoba melintas. Tekanan Amerika meningkat drastis sejak awal masa jabatan kedua Trump. Hadiah penangkapan Maduro dinaikkan hingga 50 juta dolar Amerika, kapal-kapal di Karibia dan Pasifik diserang dengan dalih perang lawan narkoba, dan blokade laut terhadap tanker minyak Venezuela diberlakukan. Amerika juga mengerahkan armada militer besar di kawasan Karibia, secara efektif melumpuhkan ekspor minyak Venezuela, sumber utama pendapatan negara itu. Puncaknya terjadi pada 3 Januari 2026, ketika pasukan khusus Amerika melancarkan operasi Absolute Resolve. Maduro dan istrinya ditangkap di kediaman mereka di Caracas, dan langsung diekstradisi ke New York, untuk diadili atas dakwaan narkoterorisme. Trump menyatakan Amerika akan mengambil alih Venezuela sementara waktu, demi transisi yang aman dan bijaksana, sebuah pernyataan yang langsung memicu kecaman global. Banyak pakar hukum internasional dan PBB menilai operasi ini melanggar piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara lain. Rusia, China, dan Iran mengecam keras tindakan Amerika. Namun secara praktis, dominasi militer dan politik Amerika membuat kecaman itu tak berdaya. Di balik alasan narkoba dan migrasi, isu minyak tetap membayangi. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan Trump secara terbuka menyatakan, Amerika akan sangat terlibat dalam industri minyak negara tersebut. Di titik inilah, serangan terhadap Venezuela bukan lagi sekadar soal hukum, tetapi tentang kekuasaan.